Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, saat ini kembali kita bertemu di dalam ibadah kebaktian anak dan remaja yang dilaksanakan secara online. Walaupun kita melaksanakannya dari rumah, mari kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Mari kita bersama memuji Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Kita siapkan hati kita. Selamat beribadah adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, adik-adik kelas besar dan adik-adik remaja. Kakak Kirai dan kakak Sisi sangat senang karena kita boleh bertemu kembali dalam ibadah minggu online pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, atas kasih dan anugerahnya kepada kita semua, anak-anak pilihannya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami pada saat ini. Pada saat ini juga Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami, biarlah Engkau boleh memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya itu boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa anak-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan sampai hati kita hanya diselimuti oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tetapi sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Yesus Kristus, kita harus selalu bersuka cita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyelamatkan kita dan menjaga kita dari segala macam mara bahaya. Karena kita yakin bahwa Allah adalah Allah yang sungguh besar, Dia adalah Allah yang sungguh baik, tiada Allah lain selain Tuhan kita. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian, sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu,
Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ya, kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yoga. Sebelum itu, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh memberikan kami kemampuan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami isi firman-Mu, serta kami boleh mampu melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada Kak Yoga yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau boleh urapi, sehingga Kak Yoga boleh berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa anak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang boleh datang kepada kita sekalian, yaitu terambil dari Matius pasal 25, ayatnya yang ke-14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang berjudul Perumpamaan tentang Talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri,
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adalah berbahagia setiap orang yang mau mendengarkan akan firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari
serta menghasilkan buah yang baik. Ya, baik adik-adik, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang berjudul perumpamaan tentang talenta. Ya, adik-adik ada yang tahu apa sih itu talenta? Ada yang tahu? Ya, jadi talenta adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada umatnya. Dan talenta itu dapat berupa kemampuan, bakat, hobi, atau dan lain-lain. Dalam Perjanjian Baru, nilai satu talenta itu setara dengan 6.000 dinar, di mana 1 dinar itu merupakan upah pekerja dalam 1 hari. Nah, jika kita ingin menghitung nilai talenta dengan kondisi saat ini, jadi kita mengandaikan upah pekerja dalam 1 hari untuk saat ini umpamanya 100.000 per hari ya. Jadi 1 dinar itu sama dengan 100.000 rupiah. Berarti kalau ada 6.000 dinar atau 1 talenta, berarti nilainya 6.000 dikali 100.000 ya. Jadi 600 juta. Ya. Nah, kita bayangkan kalau dia 2 talenta, berarti 2 kali lipatnya. Berarti bisa mencapai 1,2 miliar. Demikian juga kalau nilainya 5 talenta, berarti nilainya setara dengan 3 miliar untuk kondisi sekarang. Nah, itu adalah jumlah yang sangat besar. Betul nggak? Ya, jadi saat ini kita sama-sama belajar bahwa Tuhan mengajarkan kepada murid bahwa setiap orang sudah mendapat berkat, sudah mendapat bekal dari Tuhan, yaitu sesuatu yang berharga dalam diri kita masing-masing yang harus dikembangkan. Nah, masing-masing kita itu diberikan kepercayaan, tanggung jawab, sekaligus kesempatan untuk kita mengembangkan dan menjaga anugerah Tuhan. Tuhan mengerti kita. Ia memberikan talenta itu sesuai dengan kesanggupan kita. Dari bacaan kita saat ini, terdapat persamaan dan perbedaan. Apa sih itu persamaannya dalam pembacaan kita? Persamaan yang pertama, masing-masing hamba itu sama-sama diberikan talenta oleh tuannya untuk dikembangkan. Yang kedua, persamaannya setelah diberikan talenta, mereka sama-sama ditinggalkan tuannya untuk pergi ke luar negeri. Namun dari pembacaan kita juga terdapat perbedaan. Yang pertama, hamba yang pertama dan kedua mengembangkan talenta yang sudah diberikan kepada dari tuannya. Berbeda dengan hamba yang ketiga, dia tidak mengembangkan talenta yang diberikan kepadanya. Dan yang kedua, perbedaannya yaitu terlihat dari respon tuannya. Untuk hamba yang pertama dan kedua, disebutkan bahwa tuannya berkata baik dan setia, sehingga mereka diajak turut serta
dalam kebahagiaan tuannya. Sedangkan hamba yang ketiga disebut jahat dan malas, sehingga talentanya diambil dan diberikan kepada orang lain. Nah, mungkin contoh konkret dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin jika ada di antara adik-adik yang mempunyai bakat main bola misalnya, atau bernyanyi, nah, maka yang diperlukan adalah kita harus terus-menerus melatih diri kita. Mungkin dengan lari, juggling, ataupun lari sprint bagi yang memiliki bakat bermain bola. Atau bagaimana adik-adik melatih vokal, menjaga pola makan dan minum, atau dapat mengikuti lomba-lomba untuk yang memiliki bakat bernyanyi. Sehingga dengan usaha dan berdoa, bakat tersebut akan memberikan hasil yang terbaik. Sehingga mungkin suatu waktu bisa menjadi pemain di klub-klub bola internasional, atau menjadi artis bagi yang memiliki bakat bernyanyi. Namun, satu hal yang perlu diingat, bahwa jika kita sudah dapat mengembangkan diri, tetaplah rendah hati, memiliki jiwa sosial terhadap lingkungan, dan yang paling penting, dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Nah, saat Tuhan memberikan talenta, Ia memberikan kepercayaan kepada kita. Tuhan ingin kita mengembangkan talenta itu karena Tuhan tahu kita sanggup mengembangkan pemberiannya. Pertanyaan sekarang, apakah kita mau atau tidak mengembangkan dan menggunakan talenta yang telah Tuhan beri kepada kita? Tentu butuh kesediaan diri untuk diproses dan terus diperlengkapi menjadi rekan kerja Tuhan. Jika kita berhasil mengembangkan talenta itu, ingatlah bahwa bukan karena kehebatan kita, namun semuanya adalah karena Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat mengembangkan talenta yang telah Tuhan beri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sembari memberikan persembahan, mari kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki.
Ya, untuk doa persembahan dan doa syafaat akan dipersilahkan Kak Yoga. Baik adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Oleh karena itu, mari kita tenangkan hati, kita masuk dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami telah memuji, kami telah membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar, boleh kami tanamkan dalam hati kami, dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ajaran Tuhan untuk kami selalu mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, boleh kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah melalui talenta kami, melalui pribadi kami, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk anak-anak Tuhan yang dalam sekolah, dalam menempuh pendidikan, walaupun pada saat ini kami belajar dari rumah, kiranya Tuhan tetap senantiasa memberikan kami semangat, Tuhan memberikan kami hikmat, akal budi, biarlah walaupun kami belajar dari rumah, kami boleh tetap senantiasa melaksanakan tanggung jawab kami sebagai murid, dan biarlah semuanya itu boleh menjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi teman-teman kami yang dalam kelulusan, yang akan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kiranya Tuhan mau beserta teman-teman kami, Tuhan mau menyertai, biarlah apa yang teman-teman kami harapkan, teman-teman kami lakukan, itu semua boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau datang menjamah bagian yang sakit, Tuhan datang sebagai dokter, sehingga tubuh yang sakit, bagian yang sakit, Tuhan boleh jamah, sehingga kesembuhan dan pemulihan yang asalnya dari Tuhan boleh dirasakan oleh teman-teman kami, sehingga teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh boleh sembuh dan pulih, serta boleh melakukan aktivitas kembali sehari-hari. Kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang mungkin pada minggu ini boleh berulang tahun. Tuhan boleh menambahkan setahun lagi umur untuk teman-teman kami yang dalam berulang tahun. Biarlah dengan ketambahan umur kami tetap senantiasa boleh menjadi anak-anak Tuhan, boleh menjadi lilin dan garam bagi sekeliling kami, sehingga melalui ketambahan umur, kehidupan kami boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan mau tetap senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua, kepada saudara. Biarlah kesehatan boleh dirasakan oleh kami semua, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami sehari-hari, dan biarlah semuanya itu boleh kembali untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami juga mau berdoa buat pelayan-pelayan
Tuhan yang berada di gereja kami, Gereja PO Jemaat Laharoing. Kami mau berdoa buat Ibu Pendeta, Bapak Pendeta dan keluarga. Kami mau berdoa buat Bapak Ibu Majelis. Kami mau berdoa buat kakak-kakak pengasuh yang dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam keluarga. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menyertai, memberikan hikmat, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga pelayanan yang boleh Tuhan berikan boleh dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan biarlah melalui pelayanan ini nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Kami mau juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk seluruh dunia yang pada saat ini menghadapi virus corona. Kami tahu Tuhan bahwa setelah hujan akan ada pelangi. Kami yakin dan aminkan bahwa ada rencana Tuhan di balik semua itu. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh tetap berpegang teguh kepadamu, boleh tetap senantiasa mengandalkan Engkau, karena kami yakin badai COVID virus 19 ini boleh berlalu, dan biarlah boleh kembali ke dalam keadaan normal, karena kami yakin Tuhan boleh berencana di atas semua itu. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi uang yang masih ada pada kami, dalam keluarga kami, kiranya boleh dipakai dengan penuh hikmat, sehingga kami juga boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dan kehendak Tuhan. Inilah doa syukur kami, permohonan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi dalam kehidupan kami. Dengar dan satulah doa sembahyang kami di dalam nama anakmu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah salah dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri serangkaian ibadah kita pada saat ini. Mari kita mengangkat pujian, bersyukurlah. Sambil bertepuk tangan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,
sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Baik adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Kita akan sama-sama menerima berkat asalnya dari Tuhan. Oleh itu, mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.